semua, selamat datang di Kopi Podcast KPI. Kali ini kita akan kedatangan tamu spesial, yakni Neng Najwa. Buat kalian yang belum tahu tentang biografi Neng Najwa adalah sosok inspiratif di kemudian dengan segala perjalanan menarik dalam kehidupannya. Nah, kali ini kita akan bahas santai aja ya tentang bagaimana cara kita selalu hidup dengan berhusnudzon kepada Allah nih. Monggo penjelasannya. Jadi sebenarnya hidup itu menyajikan kejutan yang begitu banyak sekali dinamikanya, lengkah-lengkohnya itu banyak sekali. Ketika terkadang hikmahnya itu juga setelah kejadiannya, maksudnya kayak kita pas waktu ada masalah kita hanya mengeluh aja, gitu. Biasanya itu mengeluh aja. Terus, dibalik setelah ada perkara tersebut mesti ada kebaikannya di akhir. Itu pasti. Jelas. Dulu saya ketika Alfiyah itu saya dulu itu pernah nggak selesai. Bahasanya orang sekarang tuh nek anak pondok biasanya nggak dol. Nggak dol. Nah kemudian aku pas ketika itu sampai ya Allah kok kayak gini. Kenapa kok pas waktunya setor kok ngeblank? Paham ngeblank nggak? Nggak kayak lupa semua itu. Terus kemudian saya terus berusaha dan kemudian suatu hari itu ada ajan untuk menghafal 1002. Itu hanya anak 6 saja. Hanya anak 6, kemudian saya ikut juga. Dan alhamdulillahnya dari situ saya bisa 1002. Benar itu enggak dol, tapi kemudian pas aku ikut ajang 1002 itu saya selesai. Saya selesai 1002. Nah ini bisa diambil hikmahnya. Nek awal itu ngersulo terus, tapi dibalik itu semua akhir-akhirnya itu mesti ada kebaikan, malah lebih kan? Iya, malah lebih. Karena jadinya kehilangan itu menemukan. Masya Allah. Karena jadinya. Nah, buat kalian yang kehilangan seseorang, kehilangan apalah pokoknya sesuatu, itu nggak usah takut. Di akhir itu pasti ada sesuatu yang lebih baik. Karena kita dijelaskan pada hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadisnya Allah yang turun kepada Rasulnya. Jadi langsung kepada Rasulnya, tapi tidak melalui Al-Quran. Itu ada ana indi dharmi abdi. Aku sesuai dengan perasaan kamu. Jadi ketika perasaan kamu baik, aku berarti kejadian itu akan baik. Ketika perasaan kamu buruk, kejadian itu pasti akan buruk. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Ketika kita ingin memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang lain, tapi kita belum tahu caranya dan belum punya apa-apa, ini apa yang harus kita lakukan ini? Nah, kalau itu berarti kita harus bersungguh-sungguh. Yang pertama itu harus niatnya dulu. Niatnya ditata dulu, kemudian kamu tujuannya untuk apa? Gitu. Jadi kalau sekarang tuh nggak usah
ngikuti, maksudnya nggak apa-apa ngikuti zaman tapi jangan kepengaruh sama zaman gitu. Berarti nggak apa-apa ya FOMO nih. Ya janganlah. Jangan kepengaruh lah pokoknya. Kamu harus punya pendirian sendiri gitu loh. Kalau kamu tujuannya, aku tujuannya habis ini mau, biasanya kalau anak kuliah habis itu apa kerja. Berarti kamu harus, aku kudu iso mari iki, aku ben kerja. Enggak kok kamu putus di tengah-tengah jalan. Biasanya orang itu kalau udah capek terus gak karuan, terus biasanya langsung wis lah capek aku gitu. Biasanya putus asa banyak gitu. Nek kamu pengennya bahagia terus juga bisa wong ini dunia ya. Ya nek kamu di akhirat nanti di surga itu pasti nanti bahagia. Oh di dunia itu emang tempatnya bersusah-susah ya. Jadi ya nggak bisa kalau bahagia terus. Berarti ini boleh mengikuti perkembangan zaman asal kita punya pendirian yang kuat. Boleh tidak terpengaruh. Boleh. Nah, buat pertanyaan ketiga nih, bagaimana cara kita mengevaluasi diri kita di setiap saat ini? Nah, ini maksudnya itu kita mau untuk berkembang. Jadi jangan cepat-cepat merasa puas. Maksudnya kayak contohnya aku bisa gini, akhirnya dia itu nggak mau untuk berusaha lagi itu nggak mau. Jadi dia tetap bisa, aku sisa kok, ngapain aku belajar lagi gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Merasalah kamu itu kurang dengan ilmu. Jangan merasa cepat puas, aku bisa, aku segini itu. Jangan sekali kayak gitu. Soalnya susah ya kayak gitu. Jadi kamu nanti nggak berkembang. Yus di situ top, nggak bisa meluas. Pemikirannya itu nggak luas. Yus di situ, berhenti di situ. Tuh yang. Ya lanjut Neng. Ini ada pertanyaan keempat, yakni bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Kalau ini jadilah versi dirimu sendiri. Gak usah memandang lainnya. Kamu koreksi dirimu sendiri. Kalau punya kesalahan sendiri berarti itu salahku sendiri, bukan salahnya orang lain. Semua itu karena kita sendiri. Pokoknya ojo terlalu menyalahkan orang gitu. Kamu itu harus sadar diri. Ya, sadar diri. Kalau semua perkara itu karena kamu sendiri, bukan karena Allah. Oke, yang terakhir ya, kita mau meminta kepada Neng Najwa untuk memberikan pesan dan pesan terhadap podcast kali ini nih. Apa ya pesan? Tentang kegagalan ya. Kegagalan itu mendekatkan kita kepada diri kita sendiri. Jadi dengan kegagalan, dengan adanya kegagalan itu memperlihatkan bahwa kita itu masih mempunyai ruang untuk berkembang. Maksudnya kalau aku gagal berarti aku harus mencoba. Karena yang sulit itu sulitnya itu ketika kita mau untuk mencoba lagi, itu sulit. Makanya kegagalan itu mendekatkan kita pada diri kita sendiri. Karena apa? Karena yang sulit itu ketika kita sudah gagal, tapi kita tidak mau untuk memperbaiki lagi. Jadi dia berhenti di situ. Jadi ya semangat. Kalau gagal ya karena semua itu ada hikmahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Neng Najwa telah memberikan ilmu
dan beberapa wejangan ya yang relate dengan kehidupan kita sekarang. Mulai dari be yourself atau menjadi diri kamu sendiri, sampai jangan terlalu menyalahkan orang lain atas kesalahan yang kamu perbuat. Dan satu yang paling penting, ketika kamu gagal, teruslah untuk mencoba lagi. Nah, terima kasih sudah menemani podcast kali ini. Semoga obrolan hari ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk terus menggali potensi diri kalian sendiri. Setiap akhir adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.